Pak Yuas, kenapa saya tidak menjawab sesuai keinginan pertanyaan Pak Yuas? Karena sering saya temukan, yaitu seperti jawaban Pak Lamsen itu tadi, dijadikan rujukan, dijadikan bukti kesalahan, dan dijadikan judul YouTube. Saya juga banyak berdebat dengan Dus Zulkifli Abbas. Ketika jawaban salah saya ada yang meleset, dijadikan judul oleh mereka, dijual kepada umatnya untuk membohongi umatnya. Ini yang saya jaga. Maka saya tidak menjawab sesuai keinginan yang disampaikan Pak Yuas. Saya akan menanggapi, akan mengembangkan tentang prase roh. Prase roh yang akan saya kembangkan. Saya jawabannya begini, karena 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh. Nah, ini Alkitabiah. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jelas ya, roh yang menghidupkan, roh yang membuat hidup manusia. Nah, inilah kata roh ini yang saya kembangkan. Bukan pertanyaan Pak Yuas. Dan ini juga menjawab apa yang diceritakan oleh Pak Yuas. Begitu. Jelas ya. Dan saya tidak memfitnah. Ya, apa yang saya sampaikan itu memang fakta. Al-Quran tidak mencatat bahwa Muhammad bin Abdullah di hari kiamat nanti akan memberikan syafaatul udma. Tidak ada ayatnya. Itu ayat yang mengatakan Muhammad bin Abdullah akan memberikan syafaatul udma itu bukan di Al-Quran, tapi di kitab kuning karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, di kitab Safinah ada perkataan itu. Jadi jangan sampai pembicaraan ini membohongi publik Pak Yuas. Jangan sampai umat Islam terus dicekoki terus dengan kebohongan. Jadi sekarang kebohongan waktunya dibongkar, waktunya dibuka kebohongan-kebohongan ini. Para ustadz, para ulama yang mengada-ngada, arti mengada-ngada itu yang tidak ada di Al-Quran, diada-adakan seolah-olah itu benar dari Al-Quran. Begitu. Maka saya bongkar kebohongan-kebohongan ini. Terima kasih Pak Yuas sudah menundukkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, yang menarik, membuka mata hati yang kegelapan, membuka mata hati yang terselubung. Sekarang dengan perdebatannya saya dengan Pak Yuas, saya harap banyak orang Islam yang mendengar bahwa di dalam Al-Quran tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya. Itu saja jawaban saya. Cornelius, boleh nggak dijelaskan kepada kita di sini apa perbedaan antara roh yang kamu sembah dengan roh setan? Ayo, silakan. Nah, sekarang jawaban yang kedua dari saya akan saya tanggapi perbedaan roh iblis dengan roh Tuhan. Roh Tuhan membawa kepada ke manusia ke surga, membawa kepada kebahagiaan. Roh iblis membawa kepada kerusakan, demo, menghujat, iri hati, membenci, menuntun manusia ke gunung kawi, menuntun manusia ke dukun. Nah, itu roh jahat. Roh yang ingin membunuh, menjadi teroris. Ya, kalau anak murtad halal dibunuh anak murtad itu. Nah, itu di roh iblis. Itu perbedaannya. Jadi beda. Roh Allah itu yang ada pada Yesus, roh iblis itu yang ada pada nabimu. Karena dia memimpin perang Badar, perang Uhud, membunuh dan membinasakan. Begitu Pak Yuas. Saya tidak fitnah. Ya, tapi ini fakta bahwa Yesus membawa manusia ke surga, sedangkan Muhammad bin Abdullah membawa manusia kepada yang tidak tahu. Wallahu alam bisawab. Begitu Pak Yuas, ini jawaban mengenai perbedaan. Jadi tadi saya menanggapi prase roh, sekarang saya menanggapi prase perbedaan. Nah, itulah bedanya roh Allah dan roh iblis. Memang roh iblis juga akan hidup, tapi hidupnya selamanya di neraka. Ditempatkan oleh Allah, itu yang disebut neraka, itu tempat iblis. Siapa yang menjadi pengikut iblis, maka akan kembalinya ke surganya Muhammad di neraka. Dan bapaknya Muhammad juga sudah di neraka. Begitu ya.
mengikut roh Tuhan, mengikut Yesus, akan hidup di sorga bersama Yesus. Begitu. Cornelius, silakan fokus untuk menerangkan secara otentik perbedaan antara roh sembahanmu dengan roh iblis, roh setan. Penjelasanmu ini itu tidak nyambung. Kalau kamu katakan roh Tuhan itu mengajak kepada kebenaran, roh setan itu mengajak demo dan lain sebagainya. Coba kamu lihat dari kitab yang kamu ambil dari agama lain, Keluaran 22 ayat 20. Siapa yang mempersembahkan korban kepada sembahan lain kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas, haruslah ia dibunuh. 2 Tawarik 15, 12 ayat 13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, Allahnya Israel, harus dihukum mati. Ya, Zakaria 13 ayat 3. Dan apabila seorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Kalau yang kamu kategorikan itu, roh setan itu adalah yang seperti di dalam ayat ini, apa kamu ingin mengatakan bahwa yang menginstruksikan nabi-nabi di perjanjian lama itu adalah setan? Ayo, jawab ini dulu, Saudara Cornelius. Ya, sebelum terlebih jauh, saya mengatakan kepada Anda bahwa otak Anda memang bocor halus. Silakan. Yang inilah Bang Zuma yang saya kejar ini, Bang Zuma. Jadi Pak Lamsen mengatakan bahwa roh itu tidak bisa menghidupkan makhluk. Yang bisa menghidupkan manusia itu katanya bahan bakar, maksudnya tuh supan makanan sama oksigen. Nah, roh itu tidak bisa katanya tampak itu. Nah, sedangkan KC mengatakan roh itu bisa menghidupkan manusia. Nah, berarti jawaban dari ini Pak Lamsen dengan KC kan sudah berbeda. Nah, saya pertanyakan Bang Zuma, di saat manusia itu ya dihidupkan oleh roh, dia hidup, tapi di saat manusia itu mati, apakah roh itu masih di dalam manusia itu sendiri? Apakah roh itu diambil oleh pemilik yang punya roh? Sampai sekarang muter-muter Bang Zuma kayak gasingan. Jadi Pendeta Lamsen katakan roh tidak menghidupkan manusia, tapi yang menghidupkan itu adalah zat-zat makanan dan minuman. Terus kemudian Cornelius katakan yang menghidupkan itu adalah roh. Ya, jadi memang sudah muncul pertentangan. Sesama Kristen memang susah, karena kenapa? Mereka beriman itu berdasarkan atas hasil kepala sendiri, tidak ada kaidah ilmu. Tidak sama umat Islam, ketika berbicara satu hukum, maka seluruh umat Islam akan sepakat hukumnya seperti ini. Mereka masih bertentangan. Ya, itulah makanya saya katakan orang-orang ini perlu ditolong, perlu diselamatkan, perlu dibimbing kepada jalan yang benar. Tapi kondisi yang muncul kemudian, mereka selalu merasa lebih benar, padahal pijakan mereka hanya asumsi. Ya, jadi kita harus bahu-membahu untuk menyelamatkan, biar bagaimanapun mereka ini masih saudara kita juga. Mereka harus diselamatkan dari ajaran sesat. Seperti itu, Bang. Hahaha, Pak Jul. Ada apa, Laskar Paulus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zulkifli, ada pesan nih dari ulama muda, mau saya sampaikan ke Bang Jul. Waalaikum. Ya, silakan, apa pesannya si Kismin? Silakan, Bang. Katanya semalam Bang Jul berdebat dengan ulama muda. Saya dengar-dengar, maaf nih Bang Jul, bener nggak nih? Kata ulama muda sampai rontok pelernya Bang Jul katanya sama telur-telurnya. Bener nggak Bang Jul? Ini kata ulama muda, pesan sampaikan katanya ke Bang Zulkifli, kalau ada salam, peler masih ada nggak? Ya, masa
Bang Cornelius nggak paham tabiat-tabiat saudara sendiri berdasar daripada pengajaran daripada kitabmu, pendiri Kristen. Kan dengan cara dusta boleh, dengan cara bohong boleh, dengan cara tipu daya boleh, dengan cara apapun boleh. Yang penting bisa memenangkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Masa nggak paham sih? Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan begitu dari sesama Anda, pelahap babi, pelahap anjing, ya masa Anda jadikan sebagai acuan kebenaran? Saya nggak pernah berdebat dengan beliau. Semalam saya nggak pernah berdebat, dan saya mohon maaf ya, saya tidak ada waktu untuk melayani terlalu lama orang-orang yang bocor halus seperti itu. Termasuk Cornelius sebenarnya. Cornelius itu sebenarnya kan bocor halus juga. Tidak ada ilmu sama sekali. Itu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya sifatnya kan cuma menghujat, menghina, memaki. Tapi tidak apa-apa. Tugas saya adalah membimbing kalian semua untuk mengenal ajaran Yesus yang benar itu seperti apa. Gitu, Cornelius. Baik, Pak Yuas. Logis nggak Tuhan Yesus mati digebukin 3 hari? Saya katakan logis. Kenapa alasannya dia logis mati? Karena Yesus sangat mengasihi umatnya. Kalau Yesus tidak mengasihi umatnya, bisa saja turunkan wabah, turunkan makhluk lain, turunkan lagi burung-burung atau burung ababil dikirimkan supaya nyerang lagi. Kalau mau membalas orang-orang yang membunuh itu, logis Yesus itu menyatakan mengasihi, menyatakan kasihnya. Biarkanlah tubuhnya rusak karena Tuhan Yesus bisa menciptakan tubuh yang baru. Karena Yesus berkuasa karena Yesus berkuasa bisa menciptakan tubuh yang lain. Inilah kuasanya Yesus. Menurut saya logis. Dia mati 3 hari, bangkit hidup lagi, menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Saya percaya Yesus Tuhan karena dari kronologis awal sebelum menjelma menjadi manusia, sebelum jadi bayi, karena memang dia sudah Tuhan. Cuma belum menyatakan namanya. Dulu itu namanya masih Yahweh, masih apalah, nggak jelas dulu. Setelah mau menyatakan diri, Yesus mau menyatakan diri, maka memberitahukan kepada malaikat sampaikan kepada Maria, kamu akan mengandung. Kandungan yang gadis itu, yang masih suci, akan mengandung seorang anak laki-laki yang berasal dari kalimatullah, ruh Allah. Itulah dia Tuhan. Ya, supaya lebih tahu lebih lanjut, Pak Yuas coba baca Alkitab yang benar, atau setidak-tidaknya baca Al-Quran yang benar lah. Siapa sih Isa Al-Masih menurut Al-Quran? Begitu ya. Jangan Anda membaca satu ayat seloncat-loncat, satu ayat sekilas loncat-loncat, lalu mempengaruhi pikiranmu. Hati-hati, iblis itu sering mempengaruhi akal dan pikiran. Kekuasaan Allah dikejar-kejar dengan logika. Logik nggak dia? Masa Allah itu mati? Masa Allah itu mati 3 hari? Itu kan kata iblis. Jangan percaya kamu. Masa Allah itu mati? Dia itu makhluk. Masa Allah itu kelihatan? Kan Allah itu nggak kelihatan. Itu kata iblis. Begitu. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak yang menyerupai. Itu kata iblis. Ya, kalau kata Tuhan tidak. Percayalah apa yang terjadi hari ini. Orang lain merindukan apa yang kau lihat hari ini. Begitu. Tuhan mengajarkan, menuntun manusia supaya berbuat baik. Jadi jangan kejar logis dan tidak logisnya. Karena ketika Musa membelah lautan pun dengan pakai tongkat, nggak logis. Itu ya, nggak logis. Oleh karena itu, kalau mau beriman kepada Yesus Tuhan, berimanlah. Karena memang pada awalnya konsepnya Yesus Tuhan. Dan dia akan turun lagi. Tidak adalah Tuhan yang bisa menunjukkan dirinya, hanya Tuhan. Allah tidak bisa menunjukkan dirinya. Allah tidak punya anak, karena tangannya kanan semua. Tidak ada tangan kiri Allah.
karena tangan kiri Allah sudah dipotong dulu. Ya, jadi semuanya tangan Allah itu tangan kanan semua. Begitu Pak Yuas. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pada waktu Yesus meninggal, apa rohnya ada pada tubuhnya? Ya, Pak Yuas, bukan juga meninggal kalau memang rohnya masih ada. Kalau roh itu masih ada pada tubuh manusia itu, bukannya bagaimana ya menjelaskannya? Ya nggak meninggal lah, nggak mungkin dikubur kalau masih ada rohnya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin ini disiarkan ya. Jadi supaya jawaban saya ini perselisihan dengan Pak Lamsen, lalu dijadikan trading topik nantinya. Itu hanya praduga saya aja. Ini disiarkan atau tidak terserahlah. Yang penting saya sudah menjawab sesuai Alkitabiah. Begitu Pak Yuas. Cornelius, Anda itu ngaku murtadin. Sejatinya Anda mengajarkan kebenaran, bukan tipu-tipu kayak seperti ini. Kalau kamu katakan Tuhan itu logis meninggal, mati, jadi mayat, jadi jenazah, itu kamu dapat ilmu dari mana, Cornelius? Kamu katakan itu karena dia kasih kepada umatnya, sehingga dia berikan nyawanya. Itu ilmu dari mana lagi kamu dapatkan? Kalau Yesus itu kasih seperti pemahaman kamu, sekarang cabut aja tuh corona. Udah selesai, buktikan kalau dia itu adalah Maha Pengasih gitu. Ya, kalau Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan itu kan memberikan kehendak bebas kepada manusia dengan memberikan tuntunan. Kamu mau selamat, ini caranya. Kau tidak mau selamat, ini caranya. Ya, kamu mau membuat saya murka, ini yang kamu lakukan. Kamu membuat saya sayang samamu, ini yang kamu lakukan. Itu Tuhan yang sebenarnya. Jadi memberikan kehendak bebas kepada manusia. Tuhan abal-abal menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ketika dia ingin menyelamatkan kucing, maka dia kudu wajib menjelma kucing. Ketika dia mau menyelamatkan anjing, maka dia kudu wajib menjelma menjadi anjing. Itu Tuhan abal-abal. Ya, karena kasihnya dia bunuh diri, karena kasihnya dia serahkan nyawanya. Itu Tuhan apaan? Kalau dia dasarnya seperti itu, harusnya semua penyakit yang ada di muka bumi itu diangkat. Bencana-bencana yang ada di muka bumi itu jangan ada. Kalau itu yang kamu katakan dengan kasihnya dia datang menyerahkan nyawanya. Kalau nyawanya saja dia bisa serahkan, apa susahnya dia memerintahkan semua bencana alam itu jangan pernah terjadi? Apa susahnya buat dia untuk mengatakan semua manusia itu semua masuk surga? Apa susahnya? Kalau itu jadi pijakan Anda. Jadi kamu sudah menjadi murtad, ajarkanlah kebenaran. Manusia itu diberi akal untuk mengetahui siapa sang penciptanya dan seperti apa sang pencipta itu yang sesungguhnya. Bukan cerita-cerita filsafat Yunani yang kamu jajakan di sini. Ya, Cornelius, kamu sudah tua, sudah bau tanah, sedikit lagi dijemput oleh malaikat maut, tapi kamu masih lebih kejar materi daripada kebenaran. Kan sangat disayangkan, Cornelius. Al-Ayubi, ini mau bikin topik lagi ya. Kemarin saya buka ternyata kamu siarkan ya perdebatan saya. Jadi begini Al-Ayubi, ketika Yesus berdoa, siapa yang jadi Tuhan? Ya Yesus. Kenapa saya katakan itu? Karena Yohanes 14 ayat yang ke-11 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi berbicara sendiri. Karena menyatu dengan Tuhannya. Tidak jauh. Bapa dengan Yesus itu tidak jauh. Karena dijelaskan juga oleh Al-Quran yang berkata begini. Surat 50 Qaf ayat yang ke-16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami adalah lebih dekat daripada urat lehermu. Kalau difilosofikan ibarat gula dengan manisnya. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan gula dengan manisnya. Demikian juga Tuhan Yesus. Tidak terpisah. Sang Bapa dengan wujudnya nyata. Jadi Yesus namanya Immanuel. Begitu Al-Ayubi.
Ya, jawabannya siapa yang menjadi Tuhan ketika dia berdoa? Ya Yesus. Karena Yesus sejak semula adalah Tuhan. Hanya sebelum Yesus menjadi anak manusia, memang Tuhan belum berwujud dulunya. Hanya kayak api, kayak awan, kayak gitu, kayak asap, begitu. Nah, supaya manusia itu mengenal Tuhannya, maka menjelmalah roh itu di dalam rahim Maryam. Sebagaimana dikatakan surat 21 Al-Anbiya ayat 91. Maka diperintahkan oleh Muhammad, "Qul," katakanlah hai Muhammad, "A'udzu birabbin nas." Harus berlindung kepada Tuhan manusia. Siapa itu? Yesus. Malikin nas, raja manusia. Siapa itu? Yesus. Ilahin nas, manusia ilahi. Siapa itu? Yesus. Yesuslah satu-satunya manusia ilahi yang menjelma menjadi manusia, sekarang berada di sorga, dan nanti hari kiamat akan turun lagi. Begitu. Jelas ya, Layubi? Berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, manusia ilahi. Siapa dia? Yesus. Dasar lu Cornelius. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Kamu pikir Yesus itu gila? Hah? Kamu katakan Yohanes 14 ayat 11. Kenapa enggak kamu teruskan sampai ayat ke-15-nya? Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Ayo, satu apa yang kamu maksud? Sementara Yesus mengatakan, Bapa atau Allah yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Jadi melihat Yesus itu bukan melihat Allah. Makanya saya katakan kalian itu umat bocor halus. Sudah terang-terang di dalam kitabmu Yesus menunjukkan siapa jati dirinya yang sesungguhnya, masih juga kalian paksakan dia itu adalah Tuhan. Jadi kami siang malam mengajarkan kalian, menunjukkan kalian jalan yang benar menuju kepada Yesus, tapi kalian acap kali hanya menggunakan asumsi buta. Yesus berdoa kepada Yesus, matamu peak. Ya, kamu lagi berdebat dengan orang yang lebih paham kitabmu. Jadi sejatinya sebagai murtadin, kamu menunjukkan jati dirimu bahwa memang kamu itu paham. Ini kamu malah semakin menjadi-jadi. Kalau di depan orang Kristen, oke lah, kamu hebat. Karena kamu bebas membaca ayat suci Al-Quran suka-sukanya kamu. Orang Kristen itu kan umat terjemahan semua. Jadi begitu kamu membaca sok-sok Arab, orang Kristen itu mangguk-mangguk. Padahal ketika kami yang mendengarkan, semua yang kamu baca itu salah, Cornelius. Ya. Jadi, aduh, gimana ceritanya ya? Saya itu niatnya mau membantu kamu supaya kamu sadar. Kalau misimu hanya untuk mencari duit, kamu boleh ke Makassar. Boleh, saya carikan kerja di sini. Halal. Ya, gaji 50 juta 1 bulan, boleh saya kasih. Kerjanya mudah juga, hanya antar jemput SMS. Kalau kamu mau, silakan. Ya, Bang Zulkifli, kalau Anda paham kitab Injil, Anda mengatakan bahwa Yesus mengatakan Sang Bapa itu tidak bisa dilihat dan diraba, tidak bisa didengar. Iya, dulu sebelum Yesus ada. Tapi setelah Yesus ada, dijelaskan oleh Yohanes 14 ayat yang ke-7, barang siapa melihat Yesus melihat Bapa. Karena dijelaskan lagi oleh Yohanes 14 ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, aku dan Bapa adalah satu.
Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus, dikeluarkan oleh mulut Yesus, itulah firman Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Ayo, kalau Anda memahami Alkitab, harusnya tahu ayat itu. Jangan berbicara bikin malu di sini. Anda mau menutupi supaya manusia tidak mengenal Tuhan. Anda pikirannya adalah kepada dat laisa kami sayun. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Dat yang itu tidak tidak ada yang menyerupai satupun kecuali Ka'bah batu hitam, Hajar Aswad. Begitu. Laisa kami sayun. Terus muhalafatul hawadisi beda dengan yang baru. Begitu kan dalilnya? Itu perkataan iblis yang ada di Al-Quran. Zulkifli tidak bisa memisahkan mana firman Tuhan, mana perkataan iblis, mana perkataan malaikat. Zulkifli kan tidak bisa memisahkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi dianggap semua ayat Al-Quran itu firman Tuhan. Padahal banyak perkataan Muhammad. Contoh, surat 46 Al-Qaf ayat 9. Qul ma kuntu bid'amin apa di situ dikatakan? Aku bukanlah rasul-rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku juga terhadapmu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanya sebagai pemberi peringatan yang menjelaskan. Itu kan kata Muhammad, bukan kata Allah. Jelas ya? Jadi membaca Al-Quran itu harus paham ayat mana yang firman Allah, ayat mana yang bukan firman Allah, ayat mana yang dari iblis. Anda harus paham. Surat Al-A'raf ayat yang ke-16, iblis bersumpah di situ. Ya, iblis bersumpah kepada Adam. Jadi Anda harus paham Al-Quran ini tidak semuanya firman Tuhan. Tidak semuanya firman Allah. Begitu Zulkifli, Anda itu nol besar. Di Alkitab itu hanya mengenalkan asumsi, merekayasa. Bagaimana mungkin Zulkifli paham firman Tuhan, dengan Tuhannya saja tidak kenal. Perintah iblis dianggap perintah Tuhan. Masa membunuh disebut perintah Allah? Allah yang mana? Jadi Zulkifli ini belum mengenal Tuhan, mengaku menyembah Tuhan. Akhirnya mendirikan tiang agama dianggap menyembah Allah. Apa itu tiang agama? Salat 5 waktu itu kan mendirikan tiang agama. Bukan menyembah Allah, bukan ibadah kepada Allah. Kalau itu dianggap ibadah kepada Allah, berarti Allahnya itu adalah Muhammad yang mendirikan sholat. Begitu Zulkifli. Alah, kamu nggak usah bahas-bahas Al-Quran, Cornelius. Kamu ilmunya nggak ada. Ya, kamu ilmu tentang Al-Quran itu nggak ada. Bahas aja tentang sosok sembahanmu yang adalah manusia, yang kau katakan berdoa kepada dirinya sendiri. Ya, kamu bawa-bawa Yohanes 14. Sementara Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 itu juga, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar ini bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi dari mana kamu bisa mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu? Satu dalam hakikat. Coba. Sementara dia menerangkan firman yang kamu dengar dari mulutku itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Apa maksudmu mengatakan bahwa Yesus berdoa kepada dirinya? Sementara di ayat 31-nya Yesus mengatakan, tetapi semua dunia tahu, supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Allah dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Allah kepadaku. Ayo. Yesus melakukan perintah Tuhan, bukan melakukan perintah dirinya sendiri. Aku memerintahkan kepada diriku, itu gila namanya. Lawang ceritanya Yesus sendiri sudah ngaku kok. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Allah, aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi Yesus itu melakukan sesuatu
sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh bapak kepadanya. Jadi kamu jangan ikut-ikutan gila, gitu ya. Ya enggak, kau belajar lagi lah. Yang tidak ada ilmu Al-Quran kan Zulkifli Abbas. Masih ingat kan PN dengan saya ketika saya tanya di mana ayatnya orang sholat 5 waktu dapat surga? Kamu jawab di dalam surat An-Nisa, surat 4 An-Nisa ayat 185. Betul kan jawabannya itu? Ketika saya cek surat An-Nisa cuma 176 semuanya. Ini sama dengan Yahya Waloni mengatakan bahwa ada Markus 29 ayat 9. Demikian juga Ustadz Kainama Matius 40 ayat 42. Katanya mantan pendeta, nggak ngerti Alkitab. Sama dengan Zulkifli Abbas, katanya Islam, tapi tidak mengerti jumlahnya surat An-Nisa. Kamu tidak ada ilmu, makanya kamu ngejar-ngejar Alkitab terus, mencari kesalahan-kesalahan Alkitab. Yang benar itu dicari-cari kesalahannya tidak bisa. Yang tidak benar dicari di baik-baik pun akan ketahuan baiknya. Contoh, Muhammad bin Abdullah mengawini anak umur 6 tahun, namanya Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, yaitu kan belum layak dikawin. Kata Anisa ayat 6 dikatakan yang dikawin itu yang udah harus layak. Kenapa Muhammad mengawini Aisyah binti Abu Bakar Siddiq ketika umur 6 tahun? Kan belum layak, belum dewasa, belum layak dikawin. Itu yang melanggar Al-Quran, ya. Alkitab mengatakan Injil harus saling mengasihi. Hukum Taurat, 10 hukum Taurat harus lakukan. Muhammad melanggar. Ya tidak jauh lah dengan Imam Jumbo. Imam Jumbo ya, katanya mau revisi akhlak, akhlaknya cek porno. Harus mengamankan negara Indonesia, malah dia jual beli senjata. Jadi ungkap oleh polisi, narkoba 2 kuintal 1 kilogram dari Petamburan. Jadi janganlah kejahatan ditutupi dengan yang namanya agama, Jul. Nyadar ente, Jul. Ente orang Indonesia, cobalah harus pakai bahasa Indonesia yang baik yang benar. Pertahankan bahasa Indonesia, bahasa persatuan NKRI. Pertahankan budaya Indonesia. Jangan budaya Arab, bercadar, berjenggot, celana cingkrang. Itu budaya Arab, budaya Taliban, budaya Afghanistan. Jangan disebarluaskan di Indonesia, ya Jul. Nyadar ente, Jul. Allah itu Maha Kuasa, mengerti bahasa Indonesia. Cobalah berdoa dengan bahasa Indonesia. Kenapa Rizik Syihab tidak dikabulkan doanya? Karena doanya tidak mengerti dia dengan bahasa Arab. Kenapa Ahok doanya dikabulkan Tuhan? Siapa yang menganiaya Ahok akan dipermalukan. Inilah tabur tuai. Ya, Rizik pernah berkata, tangkap Ahok, takut melarikan diri. Giliran dia cep mesyun, melarikan diri ke Arab 3 tahun setengah. Malu nggak lo? Imam Jumbo-nya begitu. Apakah itu yang mau ditiru? Pendusta itu akan kembali ke neraka. Mau Zulkifli jadi anggota ahli neraka? Ya kalau tidak mau, tinggalkan ajaran itu. Pembohong, pendusta. Orang-orang yang mengada-ngada. Buktinya kan Zulkifli Abbas, 1 kali pertanyaan saya dulu, di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah sebagai utusan Allah? Tidak bisa membuktikan. Saya kan pernah bertanya, di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah akan memberikan syafaatul udma? Di mana ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya? Tidak ada kan? Di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umat Islam? Berpikir dong, kalau tidak ada di ayatnya di Al-Quran, tinggalin itu, berarti pendusta. Muhammad sendiri berkata dalam satu hadis, wahai Fatimah anakku, banyak-banyaklah berbuat baik karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu.
Anaknya saja tidak bisa diselamatkan. Apalagi Bang Zulkifli, orang Indonesia tidak dikenal. Sudah ribuan tahun yang lalu. Wah, gak bakal bisa nyelamatin. Jadi jangan cinta buta terhadap Muhammad. Ingat Bang Jul, agama Islam ini adalah politik. Yang ingin menerapkan hukum-hukum Arab di Indonesia. Yang ingin menggantikan Pancasila. Sadar di sini Pak Jul ya. Sadar di sini Saudara Jul. Zulkifli M. Abbas. Kalau Anda orang Makassar, cintailah negeri Makassar. Cintailah Pulau Sulawesi. Ya, jangan bawa badik melulu ya. Keselamatan itu di dalam Yesus, bukan di dalam badik, Pak Zulkifli. Itu soal pribadi ya. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang pria. Siti Aisyah itu adalah seorang wanita. Menikah wajar, tidak ada masalah di situ. Nah, yang bermasalah adalah Maria itu adalah manusia. Yesus adalah sang pencipta alam semesta. Manusia yang melahirkan sang pencipta alam semesta. Otaknya di mana, Cornelius? Ya, otaknya di mana? Ini kalau mau diterapi ini pakai obat apa lagi nih supaya bisa kamu sembuh? Bang, Kaci itu kan baru pulang dari rumah sakit, Bang. Udah agak lumayan dia itu kemarin berapa minggu yang lalu. Rupanya Bang, dosisnya udah rendah Bang, jadi kumat lagi. Makanya ini rencana saya dengan Bang Alyubi, mau kita masukin ke rumah sakit lagi biar ditambah dosis, biar agak waras lagi Bang. Ini udah mulai nggak waras ini Bang, dia Bang. Sebenarnya sih gampang, nggak usah dibawa ke rumah sakit dia. Suruh aja minum 1 papan 1 hari, Kombantrin. Sehat dia itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Kehidupan yang abadi. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi kematian. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu di mana, saudara-saudara? Hidup yang kekal itu bukan di arsi yang banyak yang banyak bidadarinya, tetapi di surga. Oke, thank you. Nah, sekarang kamu menjadi Kristen, menyembah Yesus itu karena kamu percaya Yesus atau kamu percaya terhadap orang-orang yang menginginkan Yesus menjadi Tuhan? Jawab. Ya, kemarin kamu kepanasannya sampai pelirmu itu terjatuh-jatuh loh. Gak ada yang kepanasan, santai aja kok. Saya cuma bilang, kamu jangan layani si Laskar Kristus itu karena dia itu miring orangnya. Masa jihad katanya artinya adalah bunuh diri. Nah, itu otak parah. Lo tau nggak, Zulkifli M. Abbas, kamu lebih cabul daripada Muhammad loh. Muhammad gak pernah bernafsu dengan pohon-pohon, pohon kayu, pohon apa segala macam. Tapi Anda, ya, yang bukan nabi, punya nafsu sama pohon pisang. Anda ini benar-benar gila, gila daripada Muhammad. Muhammad gak bersetubuh dengan pohon pisang. Anda ini pengen sekali. Bocor halus. Yang miring itu yang punya nafsu pohon pisang, atau yang menjelaskan soal kebenaran makna ayat yang sedang dipertikaikan. Yang miring yang mana? Coba menjelaskan sesuatu atau bernafsu seksual dengan pohon pisang? Coba. Yang miring itu yang tidak paham terhadap bahasa saya. Yang saya katakan, daripada saya pacaran sama murtadin, mending saya pacaran dengan pohon pisang. Kalau kamu tidak miring, kamu akan mengerti betapa rendahnya seorang murtadin itu di mata saya gitu loh. Dia kan ngaku pacaran dengan saya. Jadi saya katakan, daripada saya pacaran samamu, mending saya pacaran dengan pohon pisang. Harusnya kamu mengerti, andai saja otakmu nggak miring. Itu menandakan bahwa umat Islam itu tidak akan pernah mau berpacaran dengan murtadin.
Begitulah Sekar, unyu-unyu. Torah itu bro, jika dibandingkan dengan anugerah Yesus, Torah itu adalah sampah. Nggak ada gunanya karena nggak bisa menyelamat manusia. Susah-susah aja bersembahyang itu dan ini, tetapi akhirnya masuk neraka juga kalau pengikut Torah itu. Gitu bro. Nah, inilah tanda-tanda umat bocor halus. Kamu katakan Torah itu adalah sampah. Kamu itu siapa? Kamu bukan Bani Israel, kamu bukan penganut Torah. Kamu katakan kitabnya orang itu sampah. Lalu kemudian kamu dapat konsep menuhankan Yesus itu yang kamu katakan Hasem atau Elohim datang dalam rupa manusia. Itu sumbernya dari mana? Bukankah Septuaginta itu adalah terjemahan daripada kitab Torah, kitab Tanakh? Ya, jadi hati-hati kalau bicara kawan. Ya, buktikan bahwa ajaran agama itu adalah ajaran kasih. Masa iya kamu katakan Torah itu adalah sampah? Lalu kemudian Anda mengaku sebagai seorang pendeta, mengatakan kitabnya orang sebagai sampah. Itu tidak layak diucapkan itu, apalagi di depan umum seperti ini. Ya, kalau kau sadar, manusia yang kau tuhankan itu menyatakan di dalam Yohanes 7, Matius 5, bahwa barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah, maka dia akan menempati tempat yang terendah di dalam kerajaan Tuhan, yaitu neraka. Kamu sudah mengatakan Torah itu adalah sampah, berarti kamu sudah bertentangan dengan ajaran manusia yang kau tuhankan. Ya, makanya saya katakan kalian itu adalah umat bocor halus, alias umat terjemahan yang tidak tahu apa-apa. Tahukah ajaran Torah itu hanya untuk Bani Israel? Jadi apa guna bangsa lain mengimani Torah? Kan Yesus sendiri mengatakan untuk Bani Israel. Tetapi Yesus itu melibarkan anugerahnya untuk semua bangsa. Maka rugi banget kalau enggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena keselamatan bukan datang dari Torah, tetapi keturunannya daripada Yesus. Itu yang bisa menyelamatkan masuk surga, begitu. Harusnya kamu sadar, jika saudara sudah tahu hukum Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel atau orang yang memegang teguh terhadap apa yang diinstruksikan oleh Tuhan melalui Nabi Musa, harusnya Anda itu sadar gitu loh. Kenapa kemudian di dalam kitabmu Galatia 3 ayat 13, pendiri Kristen yang mengajarkan kalian manusia menjadi Tuhan, itu mengatakan Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kenapa kalian yang dibebaskan? Kenapa kalian dimerdekakan? Ayo, kamu sudah tahu hukum Taurat itu kepada Bani Israel ditujukan. Lantas kenapa Paulus itu mengatakan Kristen dibebaskan dari hukum Taurat dengan matinya Yesus? Jadi coba kamu gunakan akal sehatmu. Galatia 5 ayat 1, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dibebaskan dari hukum Taurat. Kita dimerdekakan dari kuk penghambaan. Nggak nyambung kan? Taurat untuk Bani Israel. Kenapa kalian yang dibebaskan? Coba. Rasionya itu di mana gitu loh. Jadi kalau Anda mengaku sebagai orang yang benar, tolong lisan itu dijaga gitu ya. Kami umat Islam mengaku kitabnya Nabi Musa itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Nah buktinya orang Kristen mengkitabkan cuma terjemahan. Berarti tidak salah Al-Quran mengatakan demikian, bahwa kitabnya Bani Israel, yaitu kitab Torah, Zabur, dan juga Injil itu telah dirubah. Fakta, kamu sekarang ini hanya memegang terjemahan kan? Originalnya mana? Kamu gak bisa menunjukkan. Kalaupun ada, terbukti bahwa Torah itu sudah dirubah-rubah. Buktinya kamu pegang yang dirubah itu, ada di tanganmu. Terlepas daripada Bani Israel masih memegang yang Oriya, itu urusannya dia dengan Tuhannya. Tapi ketika Anda mengatakan kitabnya orang itu sampah, itu sudah melanggar etika. Sementara kalian mengatakan keselamatan itu datangnya dari Bani Israel, keselamatan itu datangnya dari Israel. Lawang kitabnya kok maki-maki kayak gitu. Lucu kan? Belum lagi Nabi yang diutus kepada mereka kau katakan dia mati, berubah menjadi Tuhan. Ini ajaran dari mana coba? Ya. Jadi kalau Anda tampil sebagai debaters, Anda mewakili siapa? Mewakili Yesus. Apa pernah Yesus mengajarkan seperti ajaran yang Anda sampaikan ini? Menuhankan dia, tidak bersunat, makan babi. Emang Yesus pernah mengajarkan seperti itu?
Layaknya kami umat Islam, kami mengajarkan tentang apa yang kami akui sebagai kebenaran. Dari sumber Rasulullah Muhammad SAW. Ajaran Rasulullah dengan apa yang kami ajarkan, yang kami sampaikan, tidak ada yang bertentangan. Kamu ngaku pengikut Yesus, tapi semua yang terlontar dari lisanmu, semuanya bertentangan dengan ajaran Yesus. Ya, jadi sebagai seorang pendeta, harusnya Anda saya tidak nasihati seperti ini. Nggak layak sebenarnya. Karena Anda itu adalah konon ceritanya adalah gembala, pemimpin jemaat. Tapi buktinya kamu hanya seperti anak TK di depan saya. Karena setiap lontaran bahasamu itu tidak ada yang masuk akal. Kamu hanya menghujat bisanya. Katakan kitabnya orang sampah. Katakan manusia yang datang mengajarkan Torah adalah Tuhan. Ya, jadi saudara Triple G, saya ingatkan kepada Anda. Ya, kamu jangan pernah mengucapkan kalimat itu lagi. Kalimat bahwa kitabnya Bani Israel itu adalah sampah. Paham? Inilah tanda-tanda umat tanda kurung, ya kan, Pak Juma? Apa kabar Pak Juma? Aduh, kenapa Pak Juma lari daripada diriku, Pak? Bapak tidak bisa menjelaskan apa itu zat kemarin ya, Pak ya? Bingung ya, Pak ya? Bapak cari artikel-artikelnya doang kan, Pak ya? Artikel-artikel, karangan-karangan manusia-manusia yang berdasarkan asumsi-asumsi. Karena keterangan dari kitab Bapak sendiri nggak ada apa itu namanya zat. DJAT, apa sih itu, Pak? Terangkan lagi dong, Pak. Biar saya mendapatkan pencerahan dari Pak Juma, oke? Ini saya sudah ulas berjam-jam dan berhari-hari tentang zat. Saya mau tanya, sebelum saya lebih jauh mengulang lagi materi ini. Umat terjemahan memang susah untuk menerima penjabaran-penjabaran yang berasal daripada original teks. Sedangkan jangankan kepada Al-Quran, kepada yang memegang kitab Torah yang asli aja kalian tentang. Padahal kalian ini cuma umat terjemahan loh. Saya ingin tahu dari Anda, di mana dalilnya di dalam hadits atau di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu adalah zat. Allah itu adalah zat, DCAT. Coba tunjukkan dalilnya supaya saya uraikan kepada Anda. Karena dengan metode-metode kemarin, ternyata umat terjemahan seperti Anda itu nggak mampu untuk menangkap apa yang saya sampaikan. Sekarang tunjukkan dalil di dalam Al-Quran atau hadits bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat. Silakan. Rasionalnya itu Bapak Jol, karena kebanyakan orang Yahudi enggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan enggak menerima anugerah Yesus yang begitu libar, begitu besar. Sungguh pun itu bangsanya sendiri. Jadi apa artinya Taurat itu? Taurat itu hanya menuntun kepada Yesus. Setelah hadirnya Yesus, baru berakhirlah Taurat itu, yaitu hukum sunat, hukum sembelihan penghapus dosa manusia yang hanya diadakan sekali setahun. Tetapi Yesus dibunuh, darahnya tercurah, itu dibuat oleh Tuhan hanya sekali seumur hidup kita sampai akhirat. Begitu Bapak Jul. Triple G, coba saudara tunjukkan kepada saya surat-surat yang ada di dalam kitab Anda Perjanjian Baru yang ditujukan kepada Bani Israel dari Yesus, yang menjelaskan seperti yang dijelaskan Paulus kepada non-Yahudi, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah inkarnasi Bapa, Yesus itu mengajarkan untuk membebaskan Kristen dari hukum Taurat. Coba Anda tunjukkan kepada saya, supaya Anda itu punya data, punya dalil, ada alasan akurat untuk mengatakan hal tersebut. Oleh karena Bani Israel tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Oleh karena Bani Israel tidak menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Oleh karena Bani Israel menyanyiakan hadiah keselamatan yang Yesus berikan. Coba Anda tunjukkan surat mana yang ditujukan kepada Bani Israel, ke-12 suku Bani Israel, yang mana Yesus di situ menerangkan kepada Bani Israel kalau dirinya itu mengajarkan Kristen. Kalau dirinya itu mengajarkan Paulus itu adalah rasul. Kalau dirinya mengajarkan kepada seluruh suku-suku yang ada di Bani Israel bahwa dirinya adalah inkarnasi dari Hasem. Tunjuk. Saya tunggu Pak Pendeta Triple G. Silakan. Ketika gak ada menerima Muhammad sebagai nabi, apakah Muhammad suka dengan pohon pisang atau unta di masa hidupnya? Makanya saya katakan kemarin, kamu itu miring alias nggak waras.
Itulah keuntungan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Siapapun bangsanya yang berdosa itu diampuni dosanya. Makanya seluruh dunia ini, manusia di dunia ini, kalau enggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk ahli-ahli Taurat, itu tetap masuk neraka. Karena hukum Taurat itu hanya penuntun kepada Kristus, sedang wujudnya ialah Kristus. Bukan hukum Taurat itu yang bisa membenarkan, membisaan kita masuk surga. Itu hanyalah hukum semasa di dunia. Tetapi hukum 10 itu kekal sampai surga, yaitu Keluaran 20 ayat 1 hingga 17. Itulah hukum yang kekal. Bersama Yesus, anugerah Yesus membisakan kita bisa masuk surga. Begitu Bapak Jul. Pendeta Triple G, Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus. Mana buktinya? Buktikan kalau Anda percaya kepada Yesus. Apakah Anda mengatakan, saya percaya Yesus, buktinya adalah saya menyembahnya? Loh, memangnya Yesus pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya? Yang Anda maksud percaya Yesus adalah percaya pengajaran-pengajaran nabi-nabi yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Yang saya maksud nabi ini adalah mereka yang mengaku menuliskan sebuah perkataan yang konon ceritanya itu adalah ilham, itu adalah wahyu. Berarti kalau bukan wahyu, bukan ilham, berarti mereka jatuh kepada posisi nabi palsu. Anda katakan Anda percaya kepada Yesus. Coba Anda tunjukkan kepada saya perkataan Yesus yang mana yang Anda percaya sehingga Anda menjadi Kristen. Perkataan Yesus mana yang Anda percaya sehingga Anda menyembah Yesus. Coba tunjukkan. Sederhana saja, Pak Pendeta. Saya tunggu ya. Emang umat tanda kurung, umat hafalan bilang apa, Pak? Emang umat hafalan bilang apa tentang zat itu, Pak? Aku minta ya dari itu ya, dari Al-Qur'an yang ada tanda kurungnya ya, yang terjemahan aja lah, Pak, tanda kurungnya di dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang zat. Aku minta itu aja, Pak. Enggak usah muter-muter ke Alkitab, tidak usah, karena Alkitab itu Tuhannya roh, bukan zat. Jadi, keterangannya haruslah berdasarkan dari kitab Bapak sendiri ya. Emangnya apaan sih, Pak? Tolong, Pak, tunjukkan, Pak, ayatnya di dalam kitab Bapak bahwa zat itu dia tidak berdiri sendiri, dia berdiri sendiri, dia tidak ada serupa dengan ciptaannya, tidak ada apa-apa gitu loh, tidak bisa ya seperti itulah. Tunjukkan ya dalam kitab Bapak. Aku kasih uang berapa ya, Pak? Bapak mau berapa ya, Pak? Kalau Bapak bisa kasih, Pak, kasih ayatnya, Pak. Bapak bisa minta berapa, Pak? Justru sebagai umat terjemahan yang menuduh Allah itu adalah zat, Anda yang harus menunjukkan dalilnya, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadits. Kalau tidak ada dalilnya, berarti ibu dengan pantat ayam itu nggak ada bedanya. Koar-koar tanpa ilmu. Anda menuduh umat Islam menyembah zat. Mana ada bukti dalilnya? Mana data-datanya? Kalau kami menunjukkan umat terjemahan menyembah manusia kan pantas kan? Yesus itu manusia kan? Apa ada yang salah dengan pernyataan saya seperti itu? Nah sekarang ketika Anda menuduh umat Islam itu menyembah zat, mana dalilnya? Tunjukkan. Ayo. Nggak usah Al-Quran deh, nggak usah Quran. Hadits aja. Ada nggak haditsnya umat Islam menyembah zat? Seperti layaknya orang Kristen menyembah manusia. Lalu kemudian ibu mengatakan kami umat dalam kurung. Hai, Al-Quran itu tidak ada dalam kurungnya, Bu. Al-Quran itu tidak ada dalam kurungnya. Yang Anda maksud itu adalah terjemahan Al-Quran yang ada dalam kurungnya. Apa tujuan dalam kurung itu? Dalam kurung itu adalah menjelaskan kata yang menjelaskan arti dari kata yang ada dalam Al-Quran. Tapi ya sebagai umat terjemahan pasti Anda bingung karena ilmu Anda nggak sampai ke sana. Nah ternyata Anda cuma muridnya Rudi Yohanes. Berarti selama ini memang saya cuma sia-siakan waktu. Rudi Yohanes sudah mengatakan bahwa Uti itu adalah murid saya. Waduh. Jadi wajar kalau selama ini saya belum pernah menemukan kebenaran dari apa yang ibu sampaikan meski berjam-jam. Hanya mutar-mutar mengajarkan dan menjajakan ajaran Romawi dan Yunani kuno. Ujung-ujungnya ajaran pagan. Itu aja yang ibu janjikan. Ternyata memang ibu adalah muridnya Rudi Yohanes. Itu pengakuan Rudi sendiri. Ya, jadi ibu belajar lagi deh. PR-nya tunjukkan kepada saya baik Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan bahwa umat Islam menyembah zat. Silakan. Gua bisa hadirkan segala surat-surat dan dalil-dalilnya semua Bapak Jul. Tetapi gua hanya bagi spontan aja dulu ya, yaitu apakah
orang-orang Yahudi menerima Yesus semuanya sampai sekarang. Bukankah orang-orang Yahudi menanti juru selamat sampai sekarang? Itulah buktinya ketegaran tengkuk orang-orang Yahudi. Yahudi juga tersandung tentang keselamatan, tetapi bangsa lain terselamat karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang Yahudi masih lagi menunggu sampai sekarang loh, ya, masih lagi menunggu sampai sekarang Yesus ataupun Mesias yang akan datang, ya. Mereka masih lagi menunggu, orang-orang Yahudi sekarang. Padahal Yesus udah mati 2000 tahun yang lalu. Jadi bagaimana, ya? Bagaimana keselamatan oleh orang-orang Yahudi itu sendiri? Ya, sedangkan Yesus datang kepada bangsa yang sendiri, tapi orang Yahudi menolak Yesus. Yesus sudah ada 2000 tahun yang lampau. Tetapi orang Yahudi masih lagi menunggu Mesias yang akan datang. Masih lagi menunggu sampai sekarang. Karena apa itu Bapak Jul? Tidak usah melebar, Pendeta Triple G. Jangan pakai jurus mimbar gereja di hadapan saya, Pak. Saya minta bukti. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel bahwa dirinya adalah Tuhan. Layaknya yang diajarkan oleh Paulus kepada non-Yahudi, non-Israel, untuk menyembah kepada Yesus. Tunjuk dalil. Anda kan Kristen sekarang, di mana tiang utama dari kekristenan itu adalah menuhankan manusia bernama Yesus. Artinya, kalau Kristen itu benar berasal dari Yesus, Yesuslah yang mengajarkan terlebih dahulu untuk kepada manusia untuk menjadi Kristen, untuk menjadikan dirinya sebagai sembahan, sebagai Tuhan. Tapi kalau tidak, makanya muncul pertanyaan, benarkah Bapak itu percaya kepada Yesus? Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menjadi Kristen, menjadi penyembah dirinya. Ayo. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan, karena Bani Israel itu tegar tengkuk, mereka tidak menerima, mereka tidak percaya kepada Yesus. Nah, sekarang saya tanya, orang Kristen itu disuguhkan ajaran-ajaran dari Paulus dan kawan-kawan untuk menyembah kepada Yesus. Nah, sekarang, adakah ajaran Yesus kepada Bani Israel untuk menyembah kepada dirinya, sehingga dia ditolak untuk menyembah dirinya, sehingga Bani Israel menolak untuk menyembah dirinya? Adakah? Kalau ada, tunjuk dalilnya. Bapak jangan pakai jurus mimbar gereja. Bapak lagi berhadapan dengan saya yang lebih paham ajaran Yesus daripada Bapak sendiri. Pada Bapak sendiri. Saya tolong dibantu untuk menunjukkan, ya, bahwa Yesus memang mengajarkan kepada Bani Israel seperti yang diajarkan oleh orang Kristen terhadap Yesus, tentang Yesus, mengenai Yesus. Silakan. Nah, inilah kebodohan dari Bapak Juma. Memangnya Yesus pernah mengajarkan bahwa dia itu minta disembah? Loh, memangnya Bapak tidak tahu? Katanya Bapak lebih pintar dari segala pendeta-pendeta di seluruh dunia ini. Bapak kan mengatakan, saya lebih pintar dari segala pendeta seluruh isi dunia ini, saya lebih pintar dari mereka. Tetapi kok nggak tahu gitu loh. Yesus itu datang untuk apa? Bapak tahu nggak? Yesus itu datang untuk apa? Yesus datang untuk menjadi penebus dan juru selamat. Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosanya, untuk menebus, menyelamatkan umatnya. Lalu ketika kami menerima darah tebusannya, percaya kepada dia, disitulah intinya. Disitulah kami diselamatkan, disitulah kami berbakti, disitulah kami menyembah. Itu dia. Konteksnya tidak sama dengan Tuhanmu, Tuhanmu itu minta disembah sujud. Kalau nggak disembah sujud pagi siang malam, kamu akan dikutuk jadi kera. Kamu akan diazab. Tuhanmu akan ngomel-ngomel, akan marah sekali, akan marah seperti murkanya akan bikin seperti apa, marah sekali. Karena Tuhanmu itu haus sembah sujud. Karena apa? Karena dia haus akan sembah sujud. Tidak sama konsepnya dengan Tuhan kami. Tuhan kami bukan datang untuk minta disembah sujud. Justru dia mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Jangan menilai agama kami menurut sudut pandang agamamu sendiri. Tidak sama, Pak. Doktrinnya bagai bumi dengan langit, itu bedanya. Oke? Bu Uti, jangan berbicara melampaui kapasitas otak. Jadi kelihatan Anda itu miring ke kiri gitu loh, Bu. Ya. Ibu mengatakan, Yesus datang untuk apa? Baca kitab Ibu.
Di situ sangat nyata dikatakan, kamu jangan menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Paham tidak pernyataan Yesus itu? Matius 5 ayat 17. Ibu Uti, jangan menyangka kalau aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Jangan kau sangka itu, kata Yesus. Jangan kau sangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Aku datang untuk menggenapinya. Ya. Menggenapi itu artinya apa? Apakah menghilangkan? Menghapus? Tidak. Menggenapi itu artinya mengukuhkan, menguatkan, membenarkan bahwa manusia Bani Israel memang dikhususkan untuk taat kepada Allah melalui instruksi-instruksi yang ada dalam pengajaran Musa. Itu yang Yesus maksud. Ketika Bani Israel meninggalkan hukum Taurat, Yesus justru datang untuk menggenapinya. Apa itu? Mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat itu sendiri. Jadi, ibu berbicara tanpa dalil. Saya berbicara dengan dalil. Kitab Anda nyata mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat. Berarti kalau tidak meniadakan, berarti mengadakan, bukan menghapus. Itu loh. Tapi apa yang terjadi pada orang Kristen? Dia lebih percaya kepada Paulus. Dengan matinya Tuhan di atas tiang salib, kita dibebaskan dari hukum Taurat. Kita dimerdekakan dari menghamba kepada Tuhan. Dari kuk penghambaan. Jadi itu apa maksudnya? Di ayat 18-nya Yesus mengatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum langit dan bumi ini lenyap, satu iota atau satu titik yang paling terkecil pun tidak akan boleh dihilangkan, ditiadakan dari hukum Taurat. Nah sekarang orang Kristen pegang Taurat nggak? Tidak. Dia hilangkan, jangankan yang setitik iota, semua yang paling terbesar-besarnya pun yang pertama, hukum pertama, jangan ada ilah lain. Yes, Kristen justru mengadakan ilah lain, yaitu Yesus dan burung merpati. Ya. Jadi ibu ini harus banyak mengerti, banyak belajar gitu loh. Ibu harus banyak belajar. Ketika ibu lagi membawa Allah dalam Al-Quran yang katanya minta disembah. Loh Yesus sendiri mengajarkan sembahlah Allahmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Mengenal itu artinya apa? Menyembah. Bukan hanya mengenal toh, tetapi setelah mengenal ia menyembah. Yang diinstruksikan menyembah kepada Allah, ia hanya menyembah kepada Allah. Lalu kemudian ibu membawa-bawa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an katanya memerintahkan menyembah, kalau tidak disembah dia akan memerintahkan membunuh. Waduh, bagaimana dengan kitab yang Anda rampok dari agama Israel? Ayo, bagaimana ketika ada perintah bunuhlah seluruh isi kota jika ditemukan satu orang saja yang beragama lain, yang tidak menyembah kepadaku? Bunuhlah anakmu jika dia mengaku sebagai orang yang mengajarkan ajaran lain selain daripada yang aku ajarkan. Bantailah yang tidak percaya kepada Hasem. Bantailah manusia yang beragama lain selain daripada yang diajarkan oleh para nabi-nabi. Itu lengkap di kitab ibu yang ibu ambil dari kitabnya orang. Keluaran 22 ayat 20. Siapa yang mempersembahkan korban kepada ilah lain kecuali aku, haruslah ia dibunuh, haruslah ia ditumpas. Jadi ibu ini bicara tanpa data, tanpa dalil. Kalau saya jelas, orang-orang yang menyembah selain daripada Hasem itu harus dibinasakan. Seisi kota, kalau hanya ada satu orang yang menyembah kepada selain Hasem, harus dibinasakan. Ulangan 13 ayat 13 sampai 18. Dalil. Coba. Jadi ibu hanya menggunakan moncong panjang aja, tapi ibu tidak punya ilmu. Yang ibu ingin jajakan itu kasih. Tapi fakta daripada itu apa gitu loh. Implementasi dari ajaran kasih yang setiap saat Kristen gaung-gaungkan itu apa buktinya? Nggak ada sama sekali. Dari semua sisi dalam kehidupan bernegara ini, Kristen tidak sedikit pun memunculkan ajaran kasih yang tidak dimiliki oleh agama lain. Bahkan yang kita lihat hanya iri dengki, caci maki, fitnah di mana-mana. Dan itu saya jadi korbannya. Itu Bu. Jadi kalau Anda mengatakan Allah SWT itu seperti ini. Loh, kitab yang Anda ambil dari agama lain menunjukkan bagaimana kemudian sosok sembahanmu itu.
Ya, lalu kemudian Yesus datang mengajarkan tidak akan meniadakan. Jangan kau sangka aku datang untuk meniadakan. Jangan sangka. Jadi jangan. Makanya banyak belajar itu penting. Tapi sayangnya guru ibu ternyata Rudi Yohanes. Waduh, gurunya aja gitu. Pantas kalau muridnya kayak gini. Enggak usah banyak-banyak ayat yang gua hadirkan Bapak Jul. Cukup hanya satu aja ya. Gua baca ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Itu udah cukup ya. Satu aja ayatnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu siapa? Ya. Di dalam pemikiran para orang-orang Islam, Yesus itu hanya nabi. Manusia biasa. Itu kamu salah. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Mula-mula sekali adalah firman loh. Ya, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Tuhan. Firman itu adalah Bapa. Begitu Bapak Jul. Oleh hal yang demikian, saya menyembah Yesus itu dalam roh dan kebenaran. Justru gua udah dibaptis dan gua udah dibaptis dalam roh dan kebenaran, yaitu api Roh Kudus. Makanya baptisan Yohanes itu tanda pertobatan Bapak Jul, menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya. Tanda pertobatan supaya enggak lagi melakukan dosa, itu baptisan Yohanes. Ya. Baptisan Yohanes itu gantinya dengan hukum sunat Bapak Jul. Ya. Setelah hadirnya Yohanes itu mengarahkan tentang baptisan. Rasul Yohanes enggak mengajar hukum sunat. Karena itu diganti dengan hukum baptisan air, yaitu pertobatan. Pertobatan lagi penting daripada hukum sunat. Nah, kalau hukum sunat lahirnya itu melambangkan hukum sunat hati. Dan yang terpenting ialah barang siapa menyembah Allah harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi adakah kamu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Bukankah kamu menyembah dengan zat? Dan mana kebenarannya zat itu Bapak Jul? Ya. Kalau kamu enggak dibaptis, bermakna kamu enggak mencium bau surga Bapak Jul. Sebelum saya tanggapi, saya ingin tanya sama Anda. Siapa yang berkata pada mulanya adalah firman? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Siapa yang berkata seperti ini? Ayo, jawab. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus berdasarkan dari pernyataan Yesus sendiri. Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apa yang kukatakan tidak aku katakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam diriku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah akan perbuatan pekerjaan itu sendiri. Oke? Lalu Rasul Paulus mengatakan, di dalam dialah, ya, di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, ya, baik singgasana, baik yang di langit, baik yang di bumi, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan kepada Dia, sebab segala kepenuhan kealahan itu diam di dalam dirinya. Lalu Bapak mengatakan, di mana salahnya? Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu diciptakan yang berasal dari yang diam di dalam diri Yesus itu, karena segenap kepenuhan kealahan itu diam di dalam diri Yesus. Kolose 1 ayat 16, ya, ayat 16. Lalu Bapak mengatakan dari mana itu ada sinkronisasinya? Lah itu dia, Yesus sendiri mengatakan Bapa itu diam di dalam diriku, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apa yang kukatakan, apa yang kulakukan, apa yang kupekerjakan, tidak kukerjakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam diriku. Itu dia sambungannya Pak, jelas, tepat, benar, iya dan amin. Nah, itu dari dalil yang Ibu baca sudah terbukti Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Apa yang aku katakan, bukan aku katakan dari diriku sendiri. Udah selesai.
Berarti Yesus itu bukan Bapa. Bapa itu bukan Yesus. Meskipun ada embel-embel Bapa di dalam aku di dalam Bapa, tapi pada dasarnya, pada kenyataannya, pada prinsip hakikat kebenarannya, Eli Eli lama sabaktani, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi Yesus itu bukan Allah itu sendiri, Yesus bukan Tuhan itu sendiri. Dalil yang ibu bacakan sudah jelas. Makanya aku bilang kalian itu umat bocor halus. Menantang kitab Anda sendiri, menantang ajaran Yesus sendiri gitu loh. Padahal semua sudah pada nyata gitu ya. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Lalu dari mana? Dari diri orang lain, dari diri oknum lain. Oknum lain itu bukan aku. Buktinya, karena aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan dari Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Udah final sebenarnya. Udah final. Cuman ajaran Paulus sudah mendarah daging lebih besar menguasai roh dan juga jasad ibu. Kan pertanyaan saya sederhana. Menanggapi apa yang disampaikan oleh pendeta, pendeta Triple G. Dia katakan bahwa Bani Israel itu tegar tengkuk, tidak mau menerima. Ya. Tidak mau menerima keselamatan dari Yesus. Tidak mau menerima jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh Yesus. Dia mau menerima bahwa Yesus itu adalah juru selamat, dia itu adalah Tuhan, dan seterusnya. Makanya saya tanya, buktikan mana surat-surat Yesus, mana ayat-ayat Yesus yang ditunjukkan kepada Bani Israel bahwa dirinya adalah Hasem yang datang dalam rupa manusia. Mana? Seperti yang diajarkan oleh Paulus kepada non-Yahudi. Bahwa Yesus itu adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Nah, Yesus sendiri, mana ajarannya itu? Ada nggak ajarannya yang mengatakan seperti itu? Kan tidak ada yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kan Bani Romawi dan Yunani yang mengajarkan kepada non-Yahudi bahwa Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan. Yesus itu adalah teopani Tuhan. Iya kan? Nah sekarang Yesus ada nggak mengajarkan itu kepada murid-muridnya yang asli? Aku ini adalah Hasem yang datang dalam rupa manusia. Ada nggak? Kalau tidak ada, berhenti ngajarkan kebohongan. Itu aja. Loh, kok aku yang menuduh Allah itu adalah zat? Sorry, ketika kamu mengatakan bahwa Tuhanmu itu adalah roh, kamu harus tunjukkan kepada diriku mana Allah itu roh. Muhammad aja bilang roh, dia nggak tahu apa itu roh. Bagaimana kamu mengatakan Tuhan kamu itu roh? Kalau saya disuruh tunjukkan Allah itu zat, oh banyak itu di tempat kamu. Mau ditunjukkan, masa aku yang harus buka kitabmu? Katanya kamu itu ahli dalam kitabmu. Bagaimana kamu mengatakan bahwa zat itu hidup? Dari mana esensinya kehidupan kalau itu bukan dari roh? Hanya rohlah yang memberi hidup, kata kitab kami. Zat sama sekali tidak berguna. Bagaimana kamu punya Tuhan yang amburadul cara hakikatnya gitu loh Pak. Tunjukkan kepada saya apa itu zat. Bagaimana kamu bisa membuktikan kalau zat itu pemberi hidup? Dari mana dia bisa hidup kalau dia sendiri bukanlah roh? Jawab saya Pak. Di mana saya pernah mengatakan Tuhan saya itu roh, Bu Uti, muridnya Rudi Yohanes? Di mana pernah saya katakan itu, bahwa Tuhan kami itu adalah roh? Di mana? Ayo. Ya. Di mana saya mengatakan? Kapan? Tuhan kalianlah yang roh. Sementara roh itu adalah ciptaan. Roh itu adalah makhluk. Roh itu adalah sesuatu yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluknya. Kalau dalam Al-Quran kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, sembahannya umat Islam dan sembahannya Bani Israel, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Ya. Yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'udhuhu sinatu wala naum. Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya Bani Ismail tidak mengantuk dan tidak tidur. Itu dalam Al-Quran. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Ya. Man zalladhi yasma'u indahu illa bi'izni. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya.
illa biizni, tanpa seizinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya, dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah illa melainkan bimasya, ya, yang dikehendaki oleh Sang Pencipta yang disembah oleh Bani Israel dan Bani Ismail. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya, tahtanya, ya, itu meliputi langit dan bumi. Lalu dikatakan wala ya'udhu ibzuhuma wa huwal aliyyul azim, dan adalah dia esensi yang tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia lagi maha tinggi, lagi maha besar. Ya, jadi sangat jelas di dalam ajaran agama Islam itu, Bu Uti, Tuhan kami itu bukan roh. Tuhan kami adalah pencipta roh. Dia yang menciptakan segala makhluk termasuk roh. Roh itu adalah makhluk, Bu Uti. Makanya ketika muncul pertanyaan apa perbedaan antara roh yang Kristen sembah dengan roh gentayangan, kalian tidak akan pernah bisa mampu menjawabnya. Ya, makanya saya mengatakan kepada anda semua gitu loh, kami tidak bosan-bosannya mengajarkan kalian kebenaran, tapi karena kalian summum bukmun umyum fahum la yarji'un, kalian buta, tuli dan bisu untuk menerima dan mengajarkan kebenaran, maka itulah yang terjadi. Ya. Ibu katakan, saya tidak pernah menuduh zat. Lantas apa pijakan ibu mengatakan sembahan Islam itu sat, Tuhannya Islam itu sat? Dalilnya mana gitu loh. Kemarin kan saya sudah menjelaskan perbedaan antara zat dengan sat. Apa zat itu menurut bahasa Quran, apa itu sat menurut bahasa Indonesia. Udah kan jelaskan. Tapi karena kalian itu summum bukmun umyum fahum la yarji'un, kalian tidak bisa paham. Kembali lagi anda bertanya, makanya saya balik nanya. Yang mengatakan Tuhan sembahan umat Islam itu sat itu siapa? Mana dalilnya? Tunjukkan kalau ada. Ya, tapi kalau anda ragu bahwa sembahanmu adalah manusia, saya tunjukkan dalilnya gitu loh. Seperti itu, Bu, caranya. Jadi anda sebenarnya belum bisa dilepas dari Rudy Yohanes. Kenapa? Rudy Yohanes saja belum mampu untuk berdiskusi dengan baik, belum bisa mengajarkan kebenaran dengan baik, apalagi muridnya, kan gitu. Lah, ada nggak hadisnya menyembah zat loh? Kenapa kamu membelakangi ayatmu sendiri? Mau saya tunjukkan, kalau Allahmu itu adalah zat. Lah, ketika kamu menyembah Allah yang zat, kenapa saya tidak dilarang mengatakan kamu menyembah zat? DJAT atau JAT itu kan sama. Hakikatnya bukanlah benda hidup, bukanlah roh. Karena roh lah yang memberi hidup, tidak ada kehidupan di luar roh. Nah, apakah itu DJAT yang kamu bilang dia lepas dari segala sesuatu, tidak terikat dari apapun? Emangnya ada yang kayak gitu, Pak? Tunjukkan kalau ada gitu loh. Kalau nggak ada, yang ngaku aja nggak ada yang kayak gitu loh. Sampai sekarang kamu pun tidak bisa membuktikan apa itu JJAT. Kamu setengah mati mencari-carinya, mengais-ngais dari pendapat-pendapat dari para ahli-ahli, para pemikir-pemikir, para orang manusia, pada manusia-manusia. Oke? Lah, ketika kamu mengatakan bahwa kami penyembah manusia, manusia mana yang kami sembah, Pak? Manusia mana? Yang Bapak bilang kami menyembah manusia itu udah di sorga sekarang. Mau kamu sangkali seperti apapun ya nggak bisa. Dia ada di sorga itu berdasarkan fakta yang jelas. Masa manusia itu kekal sampai 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih hidup? Otakmu itu kemana, Pak? Pakai nalar yang jelas. Jangan sok pintar tetapi tidak pintar. Ini kan tidak pintar sama sekali. Tidak pintar sama sekali, tidak tahu bahwa tidak ada manusia yang kekal. Cuma Yesus yang nggak ada mayatnya di bumi ini. Masa yang kayak gitu kamu bilang dia manusia? Oke, kalau dia cuma pernah datang menjadi manusia, oh itu bukan manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan sekarang sudah kembali pada posisinya semula. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berkuasa memerintah dalam kemuliaan sebagai Tuhan. Bagaimana kamu bisa menyangkali itu? Lalu kamu menggadang-gadangkan bahwa zatmu itu adalah Tuhan dari segalanya. Zat apaan yang bisa melakukan segalanya kalau dia sendiri nggak hidup, Pak? Hidup itulah esensi. Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu adalah pangkal kehidupan. Dia adalah Tuhan dari segala roh makhluk yang dia ciptakan. Ini yang tidak kau ketahui, Pak Yang menuduhkan Anda mengatakan umat Islam itu menyembah zat. Mana buktinya?
Tunjukkan dalilnya. Ada nggak? Satu aja kalau ada. Ayo. Lalu kemudian Anda bangga. Kami ini kan, Tuhan kami ini kan roh. Tuhan Islam itu kan zat. Mana dalilnya? Tuhan kami adalah zat. Sementara saya sudah membacakan kepada Anda bahwa Tuhannya Kristen itulah yang nyata bahwa adalah manusia. Dan manusia itu tentu terdiri dari beberapa zat. Zat gas ada, zat cair ada, zat padat ada. Dan itu terjadi pada diri Yesus. Nah, lalu Anda mengatakan, Yesus itu kan datang sebagai manusia, tapi dia sekarang sudah ada di surga. Loh, baca kitab Anda. Henok juga ada di surga. Ya, Elisa juga ada di surga. Apakah mereka juga itu Tuhan? Kan mereka ada di surga? Kan tidak. Lalu ingat, ya, yang mengatakan Yesus itu ada di surga siapa? Markus dan Matius, Markus dan Lukas. Siapa mereka ini? Coba, dia di bumi duduk berdiri, melihat ke langit. Katanya, aku melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Pakai teropong apa dia lihat? Sementara Yesus sendiri mengatakan, tidak ada orang yang bisa melihat Bapa. Suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Lukas mengatakan, saya melihat Bapa di sebelah kirinya Yesus. Yesus duduk di sebelah kanannya. Apaan itu? Nah, lalu kemudian Anda mengatakan, Yesus itu bukan manusia. Dia itu adalah Tuhan. Loh, buktinya, Ibrani 13 ayat 8. Yesus itu nyata dikatakan bahwa Yesus Kristus itu tetap aja sama, baik dahulu, sekarang, maupun sampai selama-lamanya. Sementara di dalam kitab yang Anda imani, ya, di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, jelas dikatakan, penyesat itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Kalau Yesus datang sebagai manusia, itu sudah benar. Karena dia datang bukan sebagai kucing, bukan datang sebagai pohon pisang, bukan datang sebagai kambing, bukan datang sebagai anjing, tetapi dia datang sebagai manusia. Sama kucing saya yang ada di rumah. Ya. Kucing saya yang di rumah itu, dia datang ke muka bumi ini sebagai manusia. Bukan datang sebagai ayam. Sama dengan Yesus. Dia datang sebagai manusia. Dan penyesat itu, kata 2 Yohanes 1 ayat 7, adalah mereka yang tidak mengimani Yesus itu datang sebagai manusia. Lalu kemudian di Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus itu sama saja, dulu, sekarang, maupun selama-lamanya. Berarti dia tetap aja manusia. Dalil kitab Anda yang menerangkan itu. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya, mana ayat atau hadits atau ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat. Tunjuk dalilnya. Kalau tidak ada, saatnya ibu untuk bertaubat. Ya, ingat, saya sudah membacakan ayatnya bahwa Tuhan kami itu adalah pemilik hidup. Dia adalah maha hidup. Dia tidak butuh roh untuk hidup. Hanya makhluk yang butuh roh untuk hidup. Begitu rohnya dicabut, makhluknya mati. Yang terjadi sama Tuhanmu. Ya, jadi ibu harus belajar lagi. Al-Quran itu tidak ada umat dalam kurung. Nah, kalau Al-Quran tidak ada, kenapa di Quranmu tuh ada terjemahannya? Itu hampir semua ayat itu ada ayat kurungnya. Itu pekerjaan siapa? Pekerjaan siapa itu yang ngurung-ngurung? Al-Quranmu tidak ada pakai tanda-tanda kurung, tetapi penuh itu terjemahannya penuh dengan ayat-ayat tanda kurung. Kalau kamu mengatakan bahwa kami adalah umat terjemahan, emangnya kamu enggak, Pak Emangnya kamu enggak? Emang kamu bisa itu ngomong bahasa Arab gitu? Setiap semua bahasa-bahasa Arab itu kamu terjemahkan juga kan? Kamu terjemahkan juga supaya orang mengerti. Bagaimana kamu mengatakan kami umat terjemahan, kamu enggak? Bagaimana bisa begitu? Semua ayat-ayat yang kalian kasih itu kan ada bahasa Indonesianya juga. Lah, yang dipakai kan bahasa Indonesianya juga. Apa bedanya? Oh, Pak, Juma. Makanya jangan mikirin pohon pisang lulu, Pak. Saya katakan Anda umat terjemahan karena memang kitabmu hanya terjemahan. Apa ada yang salah di situ? Nah, saya terangkan sama Anda, Bu Uti, muridnya Bang Rudi Yohanes. Kenapa terjemahan ada dalam kurung? Contoh, nih saya ajarin, ya. Ketika surah Al-Baqarah misalnya, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, sekarang kitab mana yang dimaksud? Taurat, Mazmur, Injil, atau Al-Quran? Ayo, mau dikatakan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa, tapi di dalam bahasa aslinya tidak ada kata Al-Quran. Berarti salah ketika diterjemahkan kitab Al-Quran ini
tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Salah. Kenapa? Karena di dalam kata, ya, tekstual verb-nya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada kata Al-Qur'an di situ. Maka tidak boleh diartikan secara langsung, secara bahasa, menggunakan bahasa aslinya, kemudian ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, tidak bisa diartikan sebagai Al-Qur'an di situ. Karena memang bahasa Arabnya tidak ada kata Al-Qur'an. Nah, tetapi karena yang dimaksud daripada zalikal kitab yang dimaksud di situ adalah Al-Qur'an, maka dikasihlah tanda kurung bahwa kitab yang dimaksud di situ bukan Taurat, bukan Injil, bukan Mazmur, tetapi Al-Qur'an. Kenapa dikatakan itu adalah Al-Qur'an? Karena di akhir daripada kalimat tersebut dikatakan hudal lil muttaqin. Orang-orang bertakwa ini kitabnya apa? Ayo. Orang-orang bertakwa ini kitabnya apa? Tentu kitabnya adalah Al-Quran. Maka dikasihlah bahwa yang dimaksud kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa, itu adalah Al-Quran. Itu maksudnya tanda kurung itu, Bu Uti. Makanya kalau ingin belajar tentang Al-Quran, kudu wajib menggunakan dari original teksnya. Bermula dari belajar hijaiyah dulu, gitu loh. Biar paham, biar kena kepada sasaran daripada disiplin ilmu Quran. Jangan membabi buta kayak sekarang nih. Ibu menuduh Islam itu menyembah zat. Mana buktinya? Mana dalilnya? Sampai gigi ibu pindah ke alis, itu tidak akan ibu pernah temukan. Kalau umat Islam itu, kalau Allah kami itu adalah zat. Mana dalilnya? Hadis aja dulu. Kalau ada, tunjukkan. Coba, geriting kan giginya? Nggak bisa nemukan ayat itu, karena memang nggak ada dalam Al-Quran. Nggak ada dalam hadis. Coba. Maka dari itulah Bu Uti, Anda sebenarnya belum pantas untuk ikut debat lintas agama. Ilmu masih minim, jauh sekali jauh. Kamu yang mempermalukan dirimu di depan orang banyak. Bagaimana kamu mengatakan bahwa zat itu bisa hidup? DJAT atau JAT itu apa bedanya? Dua-duanya tidak punya roh, tidak punya esensi kehidupan. Bagaimana Bapak mengatakan bahwa Tuhan itu di luar roh, sedangkan kehidupan umat manusia ini, manusia itu hidup karena ada roh. Dan manusia itu hidup karena diberikan nafas roh kehidupan oleh Tuhannya. Allah itulah, Elohim itulah adalah roh, pangkal dari segala roh, adalah Tuhan dari segala roh, adalah sumber dari segala roh. Dialah sumber kehidupan itu. Karena ada Tuhan, makanya ada kehidupan. Bagaimana ini? Jumpalitan gitu loh. Amburadul gitu, konsep ketuhanan yang seperti ini. Bagaimana kamu bisa hidup kalau Tuhanmu sendiri itu tidak hidup? Karena rohlah yang memberi hidup di dalam kitab kami. Bukannya zat, bukan DJAT, bukan JAT. Oke? Hakikat DJAT atau zat itu sama saja. Sama saja, sama-sama nggak hidup. Sekarang tunjukkan apakah ada yang namanya DJAT yang tidak terikat dengan apapun juga, yang tidak sama dengan ciptaannya, tetapi dia hidup memberikan nafas kehidupan buat umatnya. Dari mana dia mendapatkan nafas kehidupan? Bapak mengaku pintar, tetapi yang begini Bapak malah jeblok gitu loh. Roh itu dari mana kalau dia tidak hidup? Bagaimana sih Pak? Aduh, pakai logika Bu Uti. Ilmu Anda nihil. Otak Anda bocor halus. Pemahaman Anda error. Ibu nggak ada ilmu sama sekali. Mohon maaf, itu demi keselamatan ibu saya harus jujur katakan itu kepada Anda. Anda mengatakan Allah itu zat. Mana dalilnya? Mana haditsnya? Coba. Mana dalilnya? Mana haditsnya? Anda katakan Tuhan itu adalah roh. Karena roh itu menghidupkan manusia. Halo, Anda jangan lupa. Manusia yang sudah dilengkapi dengan roh akan mati tanpa minum air. Akan mati tanpa makan. Ngerti enggak, Bu? Jadi roh itu hanya salah satu alat yang difungsikan oleh Tuhan untuk menghidupkan makhluknya. Apakah Allah cukup dengan meniupkan roh ke dalam tubuh manusia? Manusia itu sudah bisa hidup? Tidak. Manusia itu butuh makan. Manusia itu butuh air. Berarti air juga itu adalah sumber kehidupan. Berarti makan juga itu adalah sumber kehidupan. Bukan cuma roh. Nah, kalau roh Anda katakan itu adalah sumber kehidupan sehingga Allah itu adalah roh. Air juga sumber kehidupan, berarti Allah itu juga adalah air. Makanan juga sumber kehidupan, berarti Allah juga itu makanan. Udara ini juga sumber kehidupan, berarti Anda mengatakan Allah itu udara gitu. Jadi ibu itu saya katakan ibu itu nihil ilmu. Paham sampai sini Bu Uti? Ya, saya sayang sama Bu Uti. Makanya saya siapkan waktu senantiasa untuk mengajarkan Bu Uti dan kawan-kawan tentang kebenaran. Ngapain coba saya capek-capek menjelaskan sampai mulut berbusa mengatakan menyampaikan kebenaran.
baik dari Al-Quran maupun dari kitab yang Anda katakan sebagai kitab suci. Jadi ibu harus paham, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah itu adalah Zat. Tidak ada satu hadits pun yang mengatakan Allah itu adalah Zat. Kalau ada, tunjukkan. Ya, kalau ada ayatnya, tunjukkan. Kalau ada yang mengatakan Allah itu Zat. Ibu hanya tidak paham saja apa zat itu, apa set itu. Anda ingin mencocok-cocokkan antara DZAT dengan zat. Kalau DZAT itu jelas adalah esensi, hakikat. Nah, kalau zat itu adalah materi. Jadi zat yang ada dalam bahasa Arab dengan zat yang ada dalam bahasa Indonesia berbeda. Zat itu bahasa Indonesia artinya adalah materi. Ya. Zat di dalam bahasa Arab artinya hakikat, esensi, pribadi, personal. Nah, zat yang adalah bahasa Indonesia di dalam bahasa Arabnya artinya mada. Ini saya sudah sering ajarkan. Jadi zat dengan zat itu beda. Zat bahasa Indonesia, zat bahasa Arab. Zat di dalam bahasa Arab artinya hakikat. Zat di dalam bahasa Indonesia artinya materi. Zat di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya adalah mada. Jadi kalau kita berbicara materi yang menunjuk kepada zat, itu adalah mada bahasa Arabnya. Tapi kalau kita berbicara bahasa Arab yang adalah zat, maka bahasa Indonesia bukan materi, tapi bahasa Indonesianya adalah hakikat, pribadi. Ya, ini yang perlu ibu pahami. Tapi bagaimana caranya ibu paham? Lemak babi, lemak anjing sudah menguasai otak Anda. Saya harus mengatakan itu, karena ini sudah berulang saya ajarkan kepada kalian. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, Bu Uti, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah Bani Israel, yang disembah oleh umat Islam, itu adalah esensi Sang Pencipta alam semesta, termasuk roh. Paham? Gua juga sebelum gua menjawab, menurut Bapak Zulkifli, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 itu, menurut Bapak Jul, siapa yang berkata-kata seperti itu? Jawab dulu dong, menurut paradigma Bapak Jul sendiri, ya? Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus mengajarkan dirinya itu adalah Hasim yang datang dalam rupa manusia. Saya minta dalil Anda menunjukkan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Anda katakan itu adalah perkataan Yesus kan? Ya kan? Saya tanya kepada Anda, siapa yang mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah, siapa yang mengatakan itu? Anda balik bertanya kepada saya. Menurut Pak Zulkifli, siapa yang berkata seperti itu? Loh, bukannya saya yang tanya kepada Anda. Jadi kalau saya jelas yang mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Yohanes, pengarang kitab ini. Bukan firman Tuhan, bukan sabdanya Yesus, tapi karangan daripada pengarang kitab Yohanes itu sendiri. Bagaimana menurut saudara? Saya katakan umat Pak Juma adalah orang terjemahan juga, karena yang kalian pelajari itu adalah terjemahan. Tidak mungkin kalian bisa mempelajari mengerti Quran itu kalau kalian baca Arabnya sendiri, karena tidak ada satupun dari kalian yang mengerti bahasa Arab. Buntut-buntutnya kalian juga mencari peterjemahan. Kami pun begitu. Tidak mungkin kami bisa mempelajari itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, karena kami bukanlah orang bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Buntut-buntutnya kami adalah membaca kitab terjemahan. Kalau Bapak mengatakan bahwa standarnya tidak ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani, barulah Bapak mengatakan bahwa kami umat terjemahan. Tetapi maaf, kami itu mempelajari, kami itu membaca dari kitab yang ada standarnya. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu ada tersedia. Bapak pun sama, kitab dalam bahasa Arab itu tersedia. Tetapi Bapak cuma ngoceh-ngoceh, baca-baca, ngerti juga enggak. Buntut-buntutnya juga larinya ke terjemahan. Terjemahannya yang dikurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup. Kitab kami adalah Al-Quran. Original teks, bahasa semetik, yaitu Arab. Oke? Kitab Anda, itu intinya, kitab Anda terjemahan kan? Berarti kalian umat terjemahan.
kitab kami nggak boleh dikatakan sebagai umat terjemahan, nggak bisa. Kenapa? Karena kitab kami masih ori. Oke? Adapun terjemahan itu adalah salah satu disiplin ilmu untuk memahami Quran. Selebihnya ada ilmu lugat, ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf, ya, ada ilmu istiqaq, ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badi, ada ilmu qiraat, ada ilmu aqaid, ada usul fikih, asbabun nuzul, nasik mansuk, ya, lalu kemudian ilmu fikih, ilmu hadits, ilmu wahbi, tajwid dan seterusnya. Ya. Jadi jelas kan? Terjemahan itu adalah satu dari kurang lebih 17 ilmu yang harus dikuasai untuk menguasai Al-Quran secara detail. Nah sekarang, untuk menguasai kitab Anda, hanya butuh satu ilmu. Apa itu? Bisa membaca. Ngerti bahasa Indonesia. Itu aja. Tapi kalau Al-Quran tidak bisa. Nggak bisa. Makanya aku bilang, saya bukannya nggak mau membahas Quran dengan umat terjemahan. Bukan. Tapi di dalam kepala Anda itu tidak ada wadah untuk menampung apa yang akan saya sampaikan ketika Anda bertanya tentang Quran. Contoh, Anda menuduh umat Islam menyembah Sat. Tuhannya adalah Sat. Mana dalilnya? Mana haditsnya? Anda kalang kabut, gigi Anda geriting, lidah Anda keribu. Anda nggak bisa menunjukkan dalilnya. Berarti mulut dan pantat ayam itu nggak ada bedanya. Koar-koar tapi tidak ada artinya. Nuduh tapi tidak ada bukti. Kan gitu Bu Uti. Jadi ya saya harus saya harus sabar dan menyadari ya bahwa keberadaan saya itu memang mengganggu iman Anda yang hanya berdasarkan terjemahan. Tapi apa boleh buat? Sebagai agama yang saya anut, agama rahmatan lil alamin, saya harus menyampaikan kebenaran ini kepada Ibu. Semoga Anda paham. Nah itu dia, Pak Juma dengan sendirian telah mengaku dengan sangat jelas, gamblang dan nyata bahwa kitab Bapak itu sudah ditambah-tambahkan oleh orang-orang yang merasa pintar, oleh orang-orang yang merasa dia berhak memberikan pembenaran di dalam kitabnya, ditambah-tambah, dikurung-kurung. Sedangkan di kitab kami barang siapa yang menambahkan, mengurangi, terkutuklah dia. Tetapi maaf, di kitab Bapak banyak sekali yang memberikan tanda buka, tanda kurung, yang memberikan catatan kaki, gitu kan? Itu artinya aslikah yang seperti itu? Oh tidak, maaf, Bapak sendiri sudah mengatakan bahwa itu sudah tidak asli lagi karena penuh dengan rangkaian catatan kaki, tanda kurung, tanda buka, ya kan? Pembenaran, pelurusan. Tidak lagi bisa dibilang asli, Pak. Tidak sama dengan kitab kami karena kitab kami mengatakan barang siapa yang menambahkan atau mengurangi isi dari firman Tuhan itu, terkutuklah dia. Oke? Kalau begitu Bapak bukan cuma umat terjemahan tetapi umat buka kurung, tanda kurung, hafalan. Oke? Buti, saya sedih, saya iba, saya terharu ya terhadap Ibu. Kitab kami itu Al-Quran, bukan terjemahan. Kitab sucinya umat Islam itu Al-Quran, bukan terjemahan. Apa masih kurang? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apakah di situ ada tanda kurung? Ada? Enggak ada. Yang ada itu di terjemahan. Apakah itu mengurangi? Apakah itu menambahkan? Tidak, itu menjelaskan. Kata zalikal kitab itu tidak menunjuk kepada, dalam arti kata di situ tidak ada kata Al-Quran, tidak ada kata Taurat, tidak ada kata Zabur, tidak ada kata Injil. Lalu kenapa ada Al-Quran? Karena jelas dikatakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, orang bertakwa di dalam pemahaman Ibu itu kitabnya apa? Injil. Al-Quran kan? Belum lagi ayat selanjutnya. Apa yang dikatakan oleh ayat selanjutnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat. Berarti yang mendirikan sholat itu siapa? Umat Islam. Umat Islam kitabnya apa? Al-Quran. Salah nggak kalau dikatakan zalikal kitab di situ dikasih keterangan bahwa itu adalah Al-Quran? Salah. Tidak salah.
Yang salah itu kalau di situ dalam kurungnya adalah Injil. Ya, karena di sini jelas menerangkan melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Ayo. Salah enggak? Jadi tidak salah kan? Itu bukan menambah, menjelaskan dari terjemahan. Tidak menambah Al-Quran, tapi menjelaskan terjemahan. Bedakan Ibu Uti, kitabnya umat Islam itu Al-Quranul Karim, bukan terjemahan. Terjemahan itu adalah penafsiran ahli bahasa terhadap bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi kitabnya yang mana? Terjemahan atau Al-Quran? Al-Quran yang kitabnya. Terjemahan itu hanya penafsiran manusia terhadap kalamullah. Nah, bagaimana dengan kedudukan kitabmu? Kitabmu hanya terjemahan. Terjemahan dari apa? Nggak tahu, saya juga bingung. Jadi Ibu, saya kasihan sama Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu panjang umur, ada waktu tetap untuk berdialog seperti ini dengan saya, sehingga Ibu bisa mendapatkan hidayah kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus sebagai Nabi utusan Allah kepada Bani Israel. Loh, itu kan di tempatmu, DJAT. Allah itu adalah DJAT, esensinya, hakikatnya adalah DJAT. Kalau Bapak mau minta mana dalilnya, saya kasih. Ya, jangan bilang saya ini, Bapak yang nggak bisa jawab. Orang yang bodoh ini yang kata Bapak ini nggak bisa jawab kan Bapak? Dari mana asalnya ada DJAT yang bisa memberikan kehidupan kepada seluruh umat dunia ini, sedangkan esensi dari DJAT itu tidaklah roh. Hanya roh lah yang memberi hidup, kata Tuhanku. Roh itulah yang pemberi kehidupan. Semua kami ini ada roh karena kami berasal daripada Tuhan kami. Tuhan kami itulah yang memberikan kehidupan. Lah kalau Tuhan Bapak bukannya roh, dia mau jadi apa itu Pak? Jawab saya, jawab orang bodoh ini. Untuk pertanyaan orang bodoh kayak gini aja Pak Juma nggak bisa jawab. Memalukan gitu loh, memalukan. Ya, sekarang saya minta sama Ibu, mana tunjukkan dalilnya Allah itu adalah zat. Mana? Mana dalilnya? Dalam Al-Quran, dalam hadits mana? Saya ingin menerangkan dari segi dalil. Kalau memang ada dalilnya yang menerangkan bahwa Allah itu adalah zat. Tunjuk dong. Ibu yang menuduh kan? Buktikan tuduhan Ibu, gitu loh. Sebagaimana saya membuktikan kalau Yesus itu adalah manusia. 2 Yohanes 1 ayat 7. Penyesat adalah mereka yang tidak percaya Yesus itu adalah manusia. Udah, selesai. Ayo. Ibrani 13 ayat 8. Yesus itu dahulu, sekarang, maupun selama-lamanya tetap Yesus, tidak berubah-berubah. Berarti dia tetap manusia. Lalu Anda mengatakan Tuhan kami itu adalah roh, dia menghidupkan hanya dengan roh. Salah. Yesus menjawab dalam Matius 4 ayat 4, kalau ibu percaya dengan kitab ibu sendiri, manusia hidup bukan hanya dari firman yang keluar dari mulut Allah saja, tetapi juga hidup dari roti. Dalil nyata ada di kitab Anda. Ayo, sekarang Anda buktikan dong. Umat Islam menyembah zat. Mana buktinya? Dalilnya mana? Coba. Iya, tidak boleh umat terjemahan. Ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, bacakan. Kan begitu, karena kamu umat ikro, umat baca. Zulkifli, kamu ini umat baca. Ngerti nggak ngerti, baca. Duh, kasihan. Udah jelas, tidak ada. Makanya mudah ditipu, mudah dibohongin. Bagaimana dibohonginnya? Tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan. Bangga dengan Muhammad. Tidak ada ayatnya Muhammad akan memberikan syafaat. Zulkifli di mana ayatnya kalau ada? Jadi ente jangan bangga, kasihan ente. Duh, ini akibat tidak mengerti original text, tidak paham. Bangga dengan original text, mati masuk neraka. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Kalau paham fawailul lil musallin itu akan celaka, saya yakin berhenti itu orang. Seperti saya Muhammad Kaca berhenti dari itu karena saya tidak mau masuk neraka, tidak mau celaka saya. Jadi agama yang membawa ke neraka tinggalkan. Saya tinggalkan gitu. Karena semakin kelihatan Islam itu hanya politik di Indonesia, numpang hidup.
Cuman kan orang Indonesia yang belum pada nyadar begitu. Bangga dengan original teks seperti Zulkifli Abbas. Alhamdulillah, kalau Anda sudah mengakui bahwa umat Islam itu adalah umat Iqra, umat baca. Ya, anggaplah seperti itu adanya. Sangat disayangkan Anda lupa. Bukan lupa sih, Anda tidak tahu bahwa semua kemaslahatan di atas muka bumi ini, semua esensi daripada keberadaban umat manusia, dari jahiliyah menuju hidup yang beradab, dari hidup zaman batu sampai hidup modern, semua bermula dari membaca. Ayo, orang menemukan pesawat dari membaca. Orang menemukan listrik dari membaca. Orang menemukan handphone dari membaca. Orang menemukan internet dari membaca. Orang menemukan orang gila dari membaca. Orang menemukan ada manusia menyembah manusia dari membaca. Umat Islam adalah umat yang mengawali imannya dengan membaca. Kristen, umat terjemahan. Gak bisa membaca dia. Apa yang tertuang di situ, itulah yang diimani. Umat Islam membaca, coy. Membaca dengan perasaan, membaca dengan akal, membaca dengan pendengaran, membaca dengan mata, membaca dengan hati. Yesus mengajarkan, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Ya, dan akal menemukan kebenaran dengan cara apa? Qiraah, baca. Kamu umat terjemahan. Iya kan? Kamu sudah akui. Dan thank you, Anda sudah mengakui umat Islam itu adalah umat membaca. Yes. Thank you. Kali ini Anda mulai sehat. Pak Juma Kakut katanya pintar. Masa katanya air adalah roh sumber kehidupan, nasi adalah sumber kehidupan. Memalukan, bocor gede, bocor joblok gitu loh, bocornya banyak ini, bukan bocor halus lagi Pak Juma. Pak, kata Ayub nih ya, Ayub yang bilang gini ya, di Ayub 33 ayat 4 ya, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah itu kata Ayub Pak. Yang bikin Ayub itu siapa Pak? Yang bikin Ayub itu adalah Allah, adalah roh Pak. Itu Tuhan loh Pak, pemberi hidup. Masa Tuhan Bapak bisa kasih roh kalau dia bukan roh Pak? Dari mana Pak esensi memberikan kehidupan? Esensi yang zat itu, yang bukan roh itu, dari mana dia bisa memberikan hidup buat Bapak? Orang dia sendiri ya hidup. Kan dibilang Tuhan Bapak nggak beranak, nggak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa? Yang beranak dan diperanakan itu memang yang punya roh Pak. Istri Bapak itu membrojoli roh yang dilingkupi daging. Istri Bapak itu membrojoli ya seorang anak, memperanakan seorang anak yang ada roh di dalamnya, di dalam daging itu. Karena yang beranak pinak itu adalah roh. Binatang tikus itu ada roh hidupan di situ. Sampai kodok pun karena dia hidup. Makanya Bapak katakan Tuhan Bapak nggak beranak, karena memang dia bukan roh Pak. Nggak ngerti konsep yang begini. Cuma roh lah yang menciptakan roh lagi. Cuma roh lah yang memberikan roh kehidupan buat orang-orang gitu loh Pak. Pelajarin dulu ya Pak ya. Belajar dulu ya apa itu roh. Jangan tanya sama Nabi Bapak nggak ngerti ya. Belajar dulu. Buka Alkitab Pak, buka Alkitab ya. Inilah kalau tidak ada ilmu bukti. Ya, masa Allah bisa memberi roh kalau Allah tidak punya roh? Jadi Allah memberi udara, berarti Allah itu udara. Allah memberi minuman, berarti Allah itu minuman. Allah memberi pohon, berarti Allah itu pohon. Allah memberi tumbuh-tumbuhan, berarti Allah itu tumbuh-tumbuhan, gitu maksudnya. Ibu, Matius 4 ayat 4. Yesus yang berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Itu kan? Yesus loh yang mengatakan, manusia bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Coba, apa firman yang keluar dari mulut Allah? Jadilah terang, jadi matahari. Jadi tumbuh-tumbuhan, jadi tumbuh-tumbuhan. Jadilah air, jadilah air.
Jadilah buah-buahan, jadilah buah-buahan. Berarti manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap ciptaan Allah yang diberikan untuk kemaslahatan umat manusia. Adapun roh, itu adalah salah satu alat yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluknya. Tapi apakah hanya roh tok? Tidak. Manusia butuh makan. Manusia butuh minum. Maka saya katakan salah kalau Anda mengatakan manusia itu hidup hanya dengan roh. Itu kan yang saya tanggapin tadi. Tapi ibu pelintir lagi. Kan gitu. Jadi ibu kudu wajib belajar. Pasti ibu harus belajar. Nggak bisa tidak. Karena dari apa yang Anda paparkan ini kelihatan sekali Anda minim ilmu. Saya katakan kepada Anda, Tuhan yang benar itu tidak butuh roh untuk hidup. Kenapa? Karena dia adalah maha hidup. Tuhan itu adalah pencipta kehidupan. Dia tidak tergantung terhadap roh untuk hidup. Hanya makhluk yang tergantung, yang menggantungkan diri kepada roh. Kalau sang pencipta alam itu tidak tergantung kepada makhluknya. Ya, di dalam Al-Quran, Taha ayat 111 dikatakan, dan tunduklah semua muka dengan merendah diri kepada sang pencipta alam yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Dan sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman. Siapa orang zalim ini? Yang mengatakan Tuhan itu adalah makhluk sehingga dia butuh roh untuk hidup. Paham? Di dalam Al-Quran menyatakan dalam surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah sang pencipta alam semesta. Sembahannya Bani Israel, sembahannya Bani Ismail. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Dialah yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia hidup kekal, tidak butuh roh untuk hidup dia. Ya, untuk itulah kemudian saya katakan kepada ibu, ibu harus banyak belajar. Ibu belum menunjukkan kepada saya mana bukti di dalam Al-Quran atau hadits bahwa umat Islam menyembah Sat. Tuduhan ibu mental. Sudah ya, aku pamit dulu. Aku mau mandi, aku mau makan, aku mau bekerja, aku mau melakukan sesuatu. Ya, sudah bosan ya berdebat dengan orang-orang para pembaca buku kitab kurung buka, kurung tutup. Oke? Iya, kalau orang lain memang diawali dari membaca. Tapi kalau orang cerdas itu membaca satu kata, satu kalimat itu mengerti yang dibaca itu. Bukan asal dibaca, dijadikan mantra, dijadikan jimat. Setiap kliwon dikasih minyak wangi, diobongin menyan. Bukan itu. Baca itu supaya mengerti, supaya tahu petunjuknya kemana. Bukan dibaca saja dapat ganjaran, dijadikan mantra. Itu maksudnya Zulkifli. Memang orang juga baca, diterjemahkan supaya mengerti. Tujuan terjemahan itu supaya sinkron dengan bahasa kita yang mengerti bahasa kita. Ada nggak persamaannya dengan bahasa Indonesia? Jangan baca Arab saja sudah bangga dapat ganjaran. Apa itu ganjaran? Bentuk ganjaran seperti apa? Bentuk pahala itu seperti apa? Nah, itulah akibat tidak paham kata pahala, tidak paham kata ganjaran. Baca saja dapat kebaikan. Kebaikan apa? Cuma baca satu huruf. Ini orang anak TK yang baru belajar baca ini. Iya, kalau orang anak TK baru belajar bahasa ya, belajar baca ya begitu. Mengenal satu huruf sudah bangga. Oh, ini kebaikan satu huruf. Untuk apa baca kalau tidak mengerti artinya? Orang baca itu punya tujuan supaya mengerti ayat itu. Setelah mengerti maksud tujuannya ayat itu, bisa melakukan. Itu tujuannya. Agak ngama dibilang umat Iqra, bangga. Umat Iqra itu anak mutawasitoh, anak ibtidaiyah. Itulah anak Iqra namanya Zulkifli.
Kenapa? Pingin telan liurnya lagi kembali, pingin jilat ludahnya lagi kembali dengan mengatakan umat Islam itu adalah umat yang membaca. Manusia ketika dia hidup, dia harus mengawali karirnya sebagai makhluk yang lebih sempurna daripada hewan dengan cara apa? Membaca. Itu yang perlu kamu harus pahami. Ya, Al-Quran itu sudah memiliki kaidah, Islam itu sudah memiliki syariat. Diriwayatkan oleh An-Nu'man Ibnu Bashir, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah yang membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Itu kaidah. Kamu nggak bisa merubah itu. Ya, kamu nggak bisa merubah itu kaidah agama kami. Kamu siapa untuk merubah itu? Islam itu adalah umat yang lebih mengutamakan membaca sebelum mengimani. Tidak seperti kamu mengimani tok, salah benar yang penting imani aja. Al-Quran dalam surah Al-Isra dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini diberikan petunjuk. Ya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Kemudian Anda bertanya, apa itu pahala? Apa itu ganjaran? Aduh, kapan-kapannya kita bahas ini. Kita lagi sedang membahas tentang kebenaran ya, yang kau tuduhkan terhadap Al-Quran. Iyalah. Jadi Cornelius, ya, Anda itu harus tahu umat Islam itu adalah umat terpelajar. Dengan bukti mereka adalah umat yang gemar membaca, membudayakan membaca. Tidak seperti kalian, hanya gemar mangguk-mangguk. Apa yang dikatakan oleh mimbar gereja, mangguk-mangguk aja terus. Sampainya kalian tidak sadar sudah ada di dalam neraka, kekal di dalam. Tapi insya Allah, Cornelius, saya dan teman-teman saya dari Muslim akan senantiasa membimbing kalian supaya kalian mengenal Allah yang maha benar, Allah yang maha tinggi. Bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang dibunuh. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kami, memberikan waktu luang kepada kami untuk membimbing kalian menuju jalan yang benar.